teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikopatologi, Prodi Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dalam video ini kami akan membahas tentang apa itu emosi. Emosi pengertian pada umumnya menggambarkan tentang suatu kemarahan. Jadi, kami ingin membahas emosi yang sebenarnya. Emosi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan atau bergerak. Ditambah dengan awalan e, berarti emosi adalah bergerak menjauh. Jadi emosi adalah luapan perasaan yang timbul dari setiap rangsangan yang diberikan baik dari dalam diri maupun dari luar individu tersebut. Jadi emosi selalu beradaptasi dan berkembang seperti tingkah laku. Tingkat emosi pada setiap orang berbeda-beda. Jadi semakin dewasa seseorang akan semakin kuat juga kemampuan untuk mengendalikan emosinya tersebut. Jadi perkembangan emosi juga terjadi karena adanya proses belajar dari setiap individu yang berkaitan. Ada juga beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu emosi. Yang pertama itu dari Daniel Goleman pada tahun 2002. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa emosi merupakan pikiran dan perasaan yang khas bagi setiap individu. Maksudnya adalah suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian untuk bertindak. Jadi, emosi menurut Daniel Goleman ini merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam diri seorang individu. Yang kedua yaitu dari Franken, Baihaqi dan kawan-kawannya pada tahun 2007. Jadi menurut Franken ini mengatakan bahwa emosi adalah hasil interaksi antara faktor subjektif yaitu proses kognitif dan juga faktor lingkungan yaitu hasil belajar dan juga faktor biologis yaitu proses hormonal yang terjadi pada diri individu tersebut. Jadi disimpulkan bahwa menurut Franken emosi ini adalah bisa muncul saat kita berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, menurut George Miller mengatakan bahwa emosi adalah pengalaman tentang perasaan dan biasanya disertai dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan juga pernapasan, serta menimbulkan tindakan pemaksaan. Maksudnya adalah ketika emosi kita itu muncul, contohnya kita dalam keadaan emosi kita sedang tidak sadar atau kita sedang marah, tentu akan ada perubahan fisik yang terjadi. Jadi di dalam kita marah tidak mungkin kita tersenyum, kita tertawa, namun akan memunculkan perubahan fisik yaitu murung dan juga pasti raut wajah yang berbeda, yang menggambarkan bahwa kita sedang dalam keadaan marah. Yang keempat tentang dari seorang ahli yang bernama keinginan dan keinginan itu pada tahun 1981. Menurut beliau menegaskan bahwa emosi berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Jadi maksudnya adalah apa yang ingin hendak kita lakukan, emosi kita akan bersesuaian dengan apa yang akan kita kerjakan. Itu jadi menurut keinginan dan keinginan ini menyimpulkan bahwa emosi itu sama dengan perasaan atau feeling. Menurut para ahli yang kelima yaitu Freud pada tahun 1999, beliau menegaskan bahwa reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi emosi berkaitan erat dengan aktivitas kognitif yaitu berpikir manusia sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Jadi beliau menegaskan bahwa emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi yang spesifik.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi emosi. Berhubungan dengan fungsi emosi, Soleman dan Mamen menyebutkan setidaknya ada 4 fungsi emosi. Yang pertama, emosi adalah pembangkit energi atau energizer, yaitu emosi sebagai pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Atau ketika kita mencintai orang di satu kantor, tentu kita akan bersemangat datang untuk bekerja. Atau sebaliknya, jika kita putus cinta, maka merasa hari-hari suram dan tidak berenergi untuk bekerja. Artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi manusia. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal. Maksudnya, ketika emosi dirasakan oleh seseorang, maka secara tidak langsung mereka menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya atau stimuli apa yang mereka dapat dari lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, pembawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dalam berkomunikasi, pasti seseorang memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan, seperti ketika seseorang sedang bercerita dengan sahabatnya. Dalam cerita itu terdapat cerita yang sangat sedih dan membuat mereka menangis. Bahkan sahabat atau pendengar cerita tersebut juga turut menangis. Yang keempat, emosi berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup atau survival. Sebagai contoh, ketika seseorang lapar, maka tergeraklah hati orang itu untuk bekerja atau mencari makan. Yang kelima, emosi sebagai penguat pesan atau informasi, yaitu berfungsi untuk memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan atau reinforcer. Atau sewaktu mengatakan kalimat, apakah Anda mengerti maksud saya? Dengan nada biasa atau datar, beda dengan Anda mengerti tidak maksud saya, dengan nada marah sambil menunjuk-nunjuk orang yang ditanya. Dan yang terakhir, emosi sebagai penyimbang hidup atau balancer, yaitu emosi sebagai penyimbang hidup. Contoh ketika sedih kehilangan orang yang kita cintai, lalu kita menangis atau melihat kejadian lucu kita tertawa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan macam-macam emosi beserta dengan ekspresinya. Jadi, pada tahun 1972, psikolog bernama Paul Ekman mengidentifikasikan 6 emosi dasar yang menurutnya itu dialami secara universal di semua manusia. Jadi, emosi yang dia maksud itu meliputi kebahagiaan, kesedihan, jijik, takut, marah, dan yang terakhir adalah terkejut. Yang kita bahas hari ini yaitu emosi bahagia. Nah, dari semua emosi bahagia ini merupakan emosi yang paling diperjuangkan orang. Nah, kebahagiaan ini sering didefinisikan sebagai keadaan emosional menyenangkan yang ditandai dengan rasa puas, gembira, dan sejahtera. Ekspresi yang biasa ditunjukkan dari emosi bahagia ini yaitu seperti tersenyum, sikap tubuh yang santai, dan juga suara yang ceria. Bahagia juga diyakini sebagai sumber kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Yang kedua, emosi sedih atau kesedihan. Jadi, emosi sedih ini dapat didefinisikan sebagai keadaan emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, terus tidak tertarik melakukan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan duka. Nah, kesedihan ini biasa diekspresikan dengan beberapa cara, kayak ekspresi yang murung, terus juga menangis, ada juga yang memilih untuk diam atau cenderung untuk diam, lesu. Ketiga, yaitu emosi takut. Nah, takut ini merupakan salah satu emosi yang berperan penting dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita menghadapi suatu hal yang menakutkan, tubuh manusia akan memberikan respon fight or flight. Nah, di mana respon ini akan memberikan sinyal kepada individu untuk melawan atau bersembunyi dari ketakutan.
ditunjukkan dari takut ini biasanya seperti mata menjadi melebar, terus juga ada yang sampai berkeringat, ada juga yang nafasnya makin cepat, dan juga ada yang mencoba bersembunyi dari ancaman. Emosi jijik atau jijik. Nah, biasanya jijik ini muncul ketika menemukan rasa, pandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Selain itu juga seseorang dapat mengalami kejijikan moral ketika menemukan individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, dan jahat. Nah, ekspresi yang biasa dikeluarkan emosi jijik ini seperti berpaling dari objek jijik, terus mengerutkan hidung, melengkungkan bibir ke atas seperti ini. Terus juga bereaksi fisik seperti muntah. Selanjutnya yaitu emosi marah. Nah, emosi marah ini dapat diekspresikan sebagai lambang kemusuhan, mengasuh orang lain, frustasi, dan antagonisme terhadap orang lain. Nah, marah ini sering dibilang emosi negatif, padahal terkadang marah ini dapat menjadi hal yang baik. Contohnya, marah ini dapat memperbaiki dalam memperjelas kebutuhan dalam suatu hubungan, dan juga dapat memotivasi untuk mengambil tindakan dan menemukan solusi untuk hal-hal yang mengganggu. Kemarahan atau marah ini bisa menjadi negatif ketika diekspresikan terlalu berlebihan, dan dimana dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, marah ini biasa diekspresikan dengan wajah yang mengerutkan kening atau melotot, nada yang ditinggikan dan berbicara kasar, dan ada juga perilaku memukul, menendang, dan melempar benda. Emosi terkejut. Nah, emosi terkejut ini merupakan emosi yang tidak kalah pentingnya dari emosi-emosi lain. Seseorang dapat menunjukkan emosi terkejut ini ketika dihadapi dengan momen atau hal yang tidak disangka. Terkejut atau kaget ini biasa diekspresikan dengan wajah terlihat mengangkat alis seperti ini, terus juga melebarkan mata, membuka mulut, dan reaksi fisiknya seperti melompat-lompat atau bereaksi verbal lewat teriakan, jeritan, dan mengenggap-enggap. Nah, emosi ini bisa dikategorikan sebagai emosi yang positif, negatif, bahkan bisa netral.